aja dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan keselamatan, keamanan, kesehatan ya dan kebahagiaan serta kita dipertemukan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh izin Allah di perkuliahan pendidikan Pancasila ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah ya, ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita mudah-mudahan sholawat kita ya setiap hari sehari semalam mudah-mudahan nyampe ke Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Baik. Pak, suaranya kurang keras ya. Ya. Putus-putus. Ya. Putus-putus itu jaringan Anda mungkin. Oke, baik. Mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Baik. Untuk melanjutkan presentasi, silahkan nanti Padli ya yang ditugasin ya, Padli ya. Iya Pak, saya Pak. Karena Jul lagi ini ya, lagi ada acara ya. Silahkan Padli untuk share screen dulu dari kelas A dulu, nanti habis ini kelas B-nya siapa ya kemarin ya? Sauki ya? Mana Sauki? Sauki udah masuk belum? Belum ya? Oke, silahkan di Padli dulu, Padli. Nama lengkap Padli siapa? Padli apa? Nama lengkap Padli siapa? Muhammad Fadli Al-Fajri Pak. Oh ya, Muhammad Fadli ya. Oke. Ya, nanti dapat nilai tambahan ya dari Bapak. Oke, silakan Fadli untuk share screen teman-teman yang mau presentasi. Ya, kemarin bab 1 sudah ya, bab 2 sudah belum? Bab 2 sudah Pak. Ya, berarti sekarang bab 3 ya. Iya Pak, siap. Ya, bab 3 dulu ya. Nanti bab 3 sudah selesai, lanjut ke kelas B, bab 3. Silakan share screen. Iya, siap. Oh iya, foto dulu. Fadli, sorry, foto dulu. Iya Foto Pak, dulu ya. siap, baik. Nanti dikirim ke grup ya fotonya ya. Ya, sudah dipoto Fadli? Sudah dipoto? Lagi Pak. Oh iya, oke. Bentar ya. Ya. Ya, kalau sudah dipoto nanti kirim ke grup ya. Siap Pak. Nanti fotonya 2 kali ya, di awal dan di akhir. Baik Pak. Jika sudah, silakan langsung share screen. Kelihatan ya.
nggak orang ya? Ada nggak orang ya? Ntar Pak lagi dikomunikasiin dulu. Oke. Yang presentasi di bab 3 siapa aja nih? Fadli. Ada 2 Pak. Siapa aja? Hamam sama Fahri Sofwan. Udah masuk belum dia? Hamam sama siapa? Fahri. Iya. Ada nggak? Udah masuk belum? Coba dicek. Lagi Hamam? mentoring kali. Mentoring Quran dia Pak. Oh, dua-duanya. Hamam doang. Terus satu lagi? Sama Fahri Fahri juga Sofwan. Siapa? Apa Riki? Oke, dilewat aja dulu. Fadli. Kalau tidak ada yang presentasi di bab 4, langsung ke bab 5 aja dulu, loncat. Gue baru bab 4 Pak. Oh iya, sorry, bab 4 ya. Bab 3 lewat dulu. Iya Pak sekarang. Ya Pak. Fadli, Iya Pak. itu yang jadi adminnya bisa nggak ke orang lain kan nanti biar Fadli yang share screen aja, yang bagian share screen aja. Jadi nggak perlu meng-add atau mungkin dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak? Apa nggak bisa ya? Ntar dulu Pak. Nggak bisa ya? Kayaknya sih begitu Pak. Oh gitu. Ya udah. Ada nggak di bab 4 siapa aja nih? Siapa aja pesertanya di bab 4? Ada. Bentar ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Rizky Ramadan. Saya di sini akan mempresentasikan bab 4 Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara, the founding father, untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Hubungan penjelasan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum rich ide baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. B. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Terima kasih. Satu dapat. Iya. Ya, Padli, nanti minta tolong yang peserta bab 4 ini ataupun Pak. bab 5-nya. Nanti kan bab 4 dan bab 5 ini akan kita kejar. Dikasih waktu ya. Siap. Satu presenternya 3 menit maksimal ya. Oke Pak, siap. Jangan banyak-banyak ya, 3 menit saja. Silahkan lanjut. Baik. Siapa selanjutnya ya? Alifah, Pak. Alifah ya. Alifah siap Alifah? Iya, siap-siap. Wih, cakep benar. Semangat banget romannya. Iya. Kelihatan nggak Pak? Iya, kelihatan. Ini gue juga baca. Oh yaudah gampang. Udah. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4. Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Dalam pengertian historisnya, merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah kemana kita gerakan rakyat, bangsa, dan negara ini.
Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Reich Aib. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang meliputi 1. Suasana kebatinan, 2. Cita-cita hukum, yang ketiga cita-cita moral bangsa Indonesia. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menganut Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum dalam alinea keempat adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nextnya Alma Amanda. Amanda nggak ada ya di sini. Amanda apa namanya? Alma Amanda, Pak. Oh, Alma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari materi tentang Pancasila sebagai penjabaran Pancasila dalam batang tubuh tahun 1945 adalah negara segenap melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persetujuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara, hubungan antar negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, materi berupa bendera negara, bahasa negara, dan lambang negara. Hubungan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan negara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum. Menurut teori Kailan menyatakan bahwa Pancasila substansi yang memberikan kedudukan formal yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut teori Bakri, pokok kaidah yang tertulis mengandung kelemahan yaitu sebagai hukum positif dengan kekuasaan yang ada dapat diubah walaupun sebenarnya tidak sah. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu Pasal 26 ayat 1 tentang siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, Pasal 29 ayat 3 tentang syarat menjadi warga negara, Pasal 27 ayat 1 kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum pemerintah yang tidak ada pengecualian. Pasal 26 menetapkan hak warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelas B sudah hadir belum? Sauki, halo Sauki. Sauki udah hadir belum? Lanjut ke bab 5 coba. Kelas A, Fadli. Bab 5 ada berapa orang Pak? Bab 5. Sauki mana ya? Sauki nggak ada ya? Ada kelas B di sini? Yang sudah masuk kelas B ada nggak? Yang sudah masuk kelas B ada? Ada yang hadir kelas B? Halo? Mana ini? Ini Silakan. lanjut ke bab 5 ya Pak? Iya, Fadli silakan. Lanjut bab 5. Oke baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan bab 5 tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun ideologi sendiri pun yang diartikan adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita suatu tersebut. Ya, dalam ideologi pun ada 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi realita. Yang kedua ada dimensi idealisme, dan yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Nah, mana sih? Ada kemudian fungsi ideologi, yang pertama itu struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Kemudian yang kedua ada orientasi dasar, dengan membuka wawasan dan memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kemudian ada bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Kemudian kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Terus ada pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk sekitar. Bila mana merinci, adapun ideologi itu bersangkutan juga dengan keagamaan. Maka hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Negara adalah berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil
paksaan bagi siapapun juga. Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dan negara. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral, baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Jadi fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain. Terutama yang bangsanya homogen, bagi bangsa Indonesia ideologi sebagai identitas nasional merupakan prasyarat kestabilan negara, karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Hadirnya ideologi Pancasila tersebut paling tidak akan berfungsi untuk menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak. Ada hal-hal yang amat penting dalam melaksanakan ideologi negara Pancasila, agar ideologi tidak disalahgunakan, terutama dijadikan alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan oleh elit politik. Maka untuk itu, bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila tersebut, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelas AOR sudah Pak, dari bab 4 sama bab 5-nya. Bab 5-nya ada satu orang yang belum mengerjakan. Bab 3-nya tadi anak-anaknya lagi pada izin, Pak. Ya, bab 5 yang mengerjakan berapa orang? Satu orang saja? Ada dua, Pak, ada dua. Satu lagi siapa? Namun satunya belum dikerjain. Oh, gitu. Danu Prakasa, Pak. Danu Prakasa. Oke, Padli. Tugas Padli mencatat siapa saja yang tidak mengumpulkan, ya, yang tidak mengumpulkan, dan mencatat yang sudah presentasi, ya. Siapa? Lalu kirim ke grup, ya. Baik, Pak. Yang sudah presentasi dan yang tidak mengumpulkan. Dari bab 1 Baik, sampai bab terakhir, ya. Ya, ini buku 2 kan yang dipresentasikan? Ya, buku 2, Pak. Ya, buku 2 ya. Jadi yang dipresentasikan buku 2 ya. Itu yang tidak mengerjakan catat, nanti kirim ke grup, ya. Biar nanti sama Bapak nilainya Bapak kurangi. Ya. Siapa? Oke, terima kasih Fadli. Selanjutnya Iya, kelas B, Marcella sudah terhubung? Marcella, halo? Ya, Pak. Ya, Marcella bisa mengakses ini enggak? Link dari Sauki? Ya, sudah. Bentar, Pak. Ya, silakan. Kalau Marcella bisa share screen boleh ya, Marcella. Nanti Ya. jadi asisten Sauki. Kalau Sauki tidak bisa hadir, nanti Marcella aja yang share screen ya. Ya. Nanti Marcella dapat nilai tambah nanti dari Bapak ya. Bab 3 ya, Pak? Ya, bab 3. Ada siapa aja itu? Sebentar, ada siapa aja itu? Saudara Arif. Arif ada nggak, Arif? Ada, Pak, hadir. Terus siapa lagi? Sebentar, sebelum Sama Pak. siapa lagi? Itu ada 4 orang tuh. Bentar, di back dulu. Dilihat dulu namanya ada. Nando Badrika. Ada lagi nggak? Nando. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Terus siapa lagi? Satu lagi. Sudah 3 orang, Pak. Oh, 3 orang. Itu satu lagi tadi dihapus. Iya, Nando ngirimnya 2 kali. Oh, Nando ngirimnya 2 kali. Silakan dimulai. Arif ya. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hari ini akan membacakan presentasi bab 3 Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada Pancasila prakemerdekaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, Dr. Aziman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka yang membahas tentang Pancasila. Dan pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara gambar sidang BPUPKI sumber Hendra Prihatin blogspot.com Indonesia sebagai berikut: 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu ke bawah, Pancasila era kemerdekaan. Pada Pancasila era kemerdekaan ini membahas bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Dan pada Pancasila era reformasi, selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan 36 dalam Ketepatan MPR nomor 3 MPR garis 2000 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Valdi Gumilang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan di landscape-in Marcella. Landscape ininya handphonenya atau mungkin ininya PowerPoint-nya di landscape. Kamu kan pakai handphone ya presentasinya ya? Pakai handphone. Iya, di landscape-in nanti. Coba di landscape-in miringin handphonenya. Miring. Bentar. Nanti biar besar seperti tadi. Hah? Dimiringkan pakai handphonenya. WPS terus diputar Seperti tadi. Ini nggak bisa. Bisa kok. bukan itu Handphonenya dimiringin lu dulu. yang ke atas titik-titik. Nah ya, Mana? buka dengan Buka dengan. atasnya download. Nah, pakai Ini. WPS. Ada WPS nggak? WPS. Ya. Kalau nggak dirotasi aja Marcella. Iya, rotasi HP-nya. Iya, landscape rotasi itu. Rotasi atau Gimana ya? Kita dulu. Itu yang tanda kunci tadi tuh yang di atas. landscape Nah, atau itu rotasi sama itu. Gembok. Gembok. Mana, oi? Ini nih potret. Ke sebelah kiri. Nah, potret tuh. Nah, sudah. Lanjut, Paudin Gumilang. Ya sebentar ya, ini kurang kelihatan ininya. Sebentar. Ini bisa dijelasin aja ya? Kalau enggak lu buka pakai ini aja dia. Waktunya 3 menit ya. Di HP. Paling waktunya 3 menit ya setiap presenter ya.
Nanti kalau lebih dari, kalau udah 2 menit nanti diingetin sama Marcella ya. Oke. Maksimal 3 menit per presenter. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebenekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Di sini ada tujuannya mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Hal ini telah dirumuskan dalam undang-undang dari dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan. Dan sini ada 6 elemen kunci beriman, elemen kunci berkebinekaan global, elemen kunci gotong royong, elemen kunci bernalar kritis, elemen kunci kreatif. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjut Nando Badrika Mulyadi. Sebentar, itu tadi siapa yang presentasi tadi? Tadi siapa yang presentasi? Yang presentasi Valin. Coba punya Valin tadi di ini. Valin, halo, Valin. Valin di on kan, Valin? Ya, halo, Pak. Itu kamu kenapa menampilkan pelajar Pancasila? Kenapa saya yang kata ini, Pak? Saya bab 2, Pak. Bab 1 udah. Oh, bab 1 sudah. Nah, saya juga bingung kok. Saya ada di bab 3 ya. Ini pelajar Pancasila itu ya, itu ke sama dengan butir-butir Pancasila itu. Tadi apa saja elemennya? 6 elemen itu apa saja? Pelajar Pancasila. Ketuhanan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, terus berbineka, gotong royong, apalagi ini beda dari buku ini. Kalau pelajar Pancasila. Oke, berarti kamu sudah ya bab 3? Sudah presentasi dulu atau belum? Ya, nggak dijawab lagi. Oke, Marcella, lanjut aja dulu. Siapa nih? Nando ya? Nando. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nando Badrika Mulyadi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan bab 3 Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Pancasila Prakemerdekaan. Dr. Rajiman Wedioningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. B. Pancasila era kemerdekaan pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang.
Sehari kemudian BPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. C. Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. D. Pancasila era Orde Baru. Setelah lengsernya I.R. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. E. Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, lanjut ke bab 4-nya ya. Ya, Pak. Bab 4 ada berapa orang? Dwi Mas sama saya. Dwi Mas sama siapa? Dwi Mas sama Marcella, Pak. Oh, Marcella. Marcella ada PowerPoint ya? Ada. Oh iya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan bab 4 tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Peran Pancasila sebagai ideologi. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Fungsi Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai sarana mempersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. A. Ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Ada unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Sebagai ciri pribadi bangsa Indonesia. 3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi. Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak. Ya, Saya Valdin Gumilang Pak, yang bab 1 kemarin saya udah Pak. Yang tadi tuh yang tugas 3 saya. yang tadi apa, Paldin? Kalau yang tadi tuh tugas yang ketiga Pak. Oh gitu. Kamu di bab 1 Ya, presentasinya? saya udah bab 1 pas presentasi awal. Oh, oke. Ya, Ya Pak, makasih ya Pak. ya. Ini Marcella ya? Marcella, yang harusnya mengerjakan di bab 3 dan bab 4 ini siapa saja? Kok ada sedikit sekali di kelas B ini? Yang tidak Ya mau. nggak tahu Pak, ini Sauki. Nanti kamu cek di grup ya. Ya nanti saya tanyakan. Nanti yang Sauki. tidak mengumpulkan di kelompok 3 dan kelompok bukan kelompok. Yang tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan bab 3, bab 4 dan seterusnya dari bab 1 sampai bab terakhir dicatat ya. Nanti di grup ditampilkan, dikirim ke grup ya. Marcella ya. Ya. Ya, nanti ditanya ke Sauki dan kamu yang kontak di grup WhatsApp. Silakan Marcella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ada hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu sesuai dengan ketetapan MPRS nomor XX MPRS atau 1966, isi dan tujuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Kedua, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI 1945 bersifat kausal dan organis. Kausal merupakan pembukaan UUD penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI 1945. Organis, pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. C. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara. Pertama, politik pasal 27 ayat 1, kedua, ekonomi pasal 27 ayat 2, yang ketiga, sosial budaya pasal 29, yang keempat, pertahanan dan keamanan pasal 27 ayat 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Oke. Marcella, halo Marcella. Ya, Pak. Nanti dicatat ya, ingat ya, dicatat di grup nama yang sudah presentasi dan nama yang tidak mengumpulkan tugas ya. Ya. Nanti dicatat ya. Oke, lanjut ke bab 5. Bab Jadi 5, ya, jadi nanti Padli sama Marcella sama-sama ya. Tugasnya di grup kelas masing-masing mencatat nama-nama yang tidak mengumpulkan dan mencatat nama-nama yang sudah presentasi. Ya. Siap. Kelas AUR sudah Pak di grup Pak. Oke, ya, dibedakan ya. Jadi absensi yang sudah presentasi dengan nama-nama yang tidak mengumpulkan, ya. Dibedakan. Oh, di kelas AOR sudah ya? Sudah Pak. Ya, oke. Nanti kelas BOR Marcella, nunggu Marcella dulu. Silakan. Ya, Andi. Pak. Andi. Presentasi. Andi Marcelino. Marcelino. Ya, siap. Lanjut. Ya, next. Bab 5, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara
Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata ide dan logos. Ide berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian, asal mula juga hakikat, buah pikir atau gagasan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi, sarana mempersatu masyarakat dan mengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Makna Pancasila sebagai ideologi: 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi. Peran Pancasila sebagai ideologi, negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Sudah selesai. Lanjut Muhammad Dias Ilyasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan bab 5. Mengapa Pancasila sebagai ideologi negara? Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Pedoman kehidupan. Pancasila diharapkan mampu menjadi pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupannya, mulai dari berkeluarga, bermasyarakat, hingga berbangsa. Dasar negara. Pancasila diharapkan dapat menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Segala tatanan kenegaraan dalam hukum, politik, ekonomi, ataupun sosial masyarakat harus mengacu pada Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan bab 5, Pancasila sebagai ideologi negara.
A. Pancasila dan liberalisme periode 1950-1959 disebut periode pemerintahan demokrasi liberal. Indonesia tidak menerima liberalisme dikarenakan individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial. Alfian dalam Osman dan Alfian 1990-201. B. Pancasila dan komunisme dalam periode 1945-1950. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam TEP MPR No XXV MPRS 1966 tentang pembubaran PKI. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang diperkuat dengan TEP MPR IX MPR 1978 dan TEP MPR V111 MPR 1983. C. Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Father Negara Republik Indonesia. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan lain yang bisa mempersekutukannya. Faham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. D. Penutup. Rode DKK 1995-54 menyatakan bahwa homogenitas kebudayaan adalah suatu kekuatan luar biasa yang bekerja atas nama identitas nasional. Implikasinya, fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia amat penting dibandingkan dengan pentingnya ideologi bagi negara-negara lain, terutama yang bangsanya homogen. Bagi bangsa Indonesia, ideologi sebagai identitas nasional merupakan prasyarat kestabilan negara karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Farid. Farid. Oi, ya. Cepat baca. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara yang baru merdeka berkembang menurut Profesor. 1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami. 2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan
pegangan bagi seorang untuk melangkah. 4. Bekal dan jalan bagi seorang untuk menemukan identitas. 5. Pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami. Pancasila dan liberalisme. Pancasila dan komunisme periode 1945 sampai 1950. Marwati, Janet Posonegoro dan Nugroho Nutososanto. Pancasila dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dan agama. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Disebut periode pemerintahan demokrasi liberal, sistem parlementer dengan banyak partai politik, memberi nuansa baru sebagaimana terjadi di dunia barat. Udah. Dah. Siapa lagi nih yang bab 5? Berapa orang lagi Marcella yang ada di bab 5 ini? Bentar, Pak. Sepertinya sudah, Pak. Di bab 5 coba diklik di itu. Bab 5 diklik. Ada berapa orang? 3 orang. Andi sudah? 3 orang ya? Sudah ya? Andi, Ahmadiyah, Fadilah. Ya. Sudah ya? Harusnya tadi pas itu bab 5, cuma dia nguploadnya di bab 4. Oh gitu? Berarti Iya, 4 pas. orang ya? 4 orang. Sudah semua apa belum? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ingat tugasnya mencatat nama yang sudah presentasi dan mencatat nama-nama yang tidak mengumpulkan ya di grup. Iya. Di list namanya. Oke, begitu saja ya. Iya, Pak. Ya, diceknya per bab ya, diceknya. Oke, terima kasih Marcella. Kita kembali ke kelas A. Halo kelas A. Iya, Pak. Ya, kelas A bab 5 belum ya? Belum presentasi atau sudah? Bab 5 sudah belum? Sudah, Pak. Bab 5 sudah. Oke, sudah dimunculkan ya? Oke, ini masih ada waktu berapa menit lagi nih? Oke, masih ada waktu ya. Oke, Bapak simpulkan saja dulu ya. Oke, baik. Jadi di bab 1 ini secara kesimpulan, bab 1 itu adalah kita harus mengetahui tentang mengapa kita harus mempelajari pendidikan Pancasila. Di situ ada alasan yang sangat rasional, adalah tujuannya supaya kita cinta, sayang kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan berbagai model, ya, baik dalam pembentukan karakter, terus menciptakan penasionalismean warga negara, terus menciptakan diri kita itu sayang dan cinta kepada bangsa Indonesia, terus kemudian menumbuh kembangkan sistem silaturahmi dan lain sebagainya, ya, antar berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, ya, dan lain sebagainya supaya bersatu dalam kesatuan Indonesia, ya, persatuan Indonesia. Nah, konsep ini adalah harus diindoktrinasikan oleh siapa? Oleh pemerintah
kepada seluruh rakyat Indonesia, dari elemen yang paling kecil sampai ke yang berpejabat ya, berjabatan, memiliki jabatan atau tingkat tertinggi, tingkat pemerintahan. Nah, ini adalah konsep yang harus diajarkan, diwajibkan ya. Konsep yang harus diajarkan dan diwajibkan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adalah pendidikan Pancasila. Inilah modal dasar kita supaya kita sayang, cinta, dan membela tanah air Republik Indonesia. Nah, terus kemudian di bab kedua ini tentang perumusan perumusan ideologi negara. Nah, perumusan ideologi negara ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengetahui ternyata jejak-jejaknya itu sangat jelas sekali ya. Merumuskan Pancasila itu tidak semudah kita merumuskan, mencatat atau menulis kata-kata sesuai dengan keinginan kita, tetapi harus berdasarkan sumber panduan. Nah, sumber panduan itu adalah bersumber dari semua ideologi. Jadi Pancasila itu diambil dari semua ideologi ya, dari ideologi agama, ideologi liberal, ideologi komunis, ideologi sosialis, ideologi berbagai macam ideologi, itu semuanya diambil. Tapi yang diambil adalah ambil syari'nya saja. Diambil kebaikannya. Nah, diambil kebaikannya itu adalah tujuannya supaya setiap insan yang ada di Indonesia itu menjadi insan yang sempurna atau manusia Pancasilais. Nah, selanjutnya di bab ketiga itu ada sejarah ya, sejarah ideologi Pancasila. Nah, sejarah ideologi Pancasila itu dari masa pemerintahan Soeharto, masa pemerintahan B.J. Habibie, Megawati, Abdurrahman Wahid dulu, terus kemudian Megawati, ya, SBY dan Jokowi saat ini, itu adalah salah satu proses yang harus Anda ketahui. Ternyata, ya, menurut data dan fakta, bahwa yang menjalankan sistem pemerintahan berasaskan Pancasila sejati itu adalah sistem pemerintahan Soeharto, ya. Itu menurut data dan fakta. Karena apa prinsipnya? Di situ sudah jelas pembelajarannya dimulai sejak Soeharto menjadi presiden dengan menerapkan konsekuensi Pancasila murni, ya. Atau mungkin zaman dulu ada PMP, pendidikan moral Pancasila. Terus ada P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dan ini adalah salah satu bentuk bukan pencitraan lagi, tapi adalah salah satu bentuk konsekuensi pemerintah yang peduli terhadap rakyatnya supaya memahami ideologi Pancasila secara utuh dan menyeluruh begitu, secara komprehensif. Dan inilah disitulah sistem lanjut ke bab 3. Disitulah lanjut ke sistemnya Indonesia dengan sistem bersifat indoktrinasi, ya, dengan berdalih boleh dikatakan mungkin Indonesia menggunakan dua sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka, ya, ideologinya. Ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, inilah yang menghidupkannya, yaitu kalau ideologi terbuka, Indonesia itu artinya bersifat inklusif atau bersifat fleksibel. Dan di sini seseorang manusia yang ada di Indonesia bisa berpendapat, berkreatif, berkumpul, berserikat, ya, bebas berbicara, bebas berkomentar dan lain sebagainya. Bebas di sini, hak asasi betul-betul dibebaskan. Inilah yang dinamakan ideologi terbuka, ya. Prinsip dari Pancasila itu sendiri, ya, di bab 3. Dan Anda juga harus tahu, ya, ideologi yang bersifat tertutup itu ada juga, artinya adalah bersifat otoriter. Siapa yang harus bersifat otoriter? Yang bersifat otoriter itu adalah pemerintah, ya. Pemerintahlah yang bersifat otoriter, yang mengatur seluruh rakyatnya, ya. Dan mengatur seluruh rakyatnya ini supaya setiap insan yang ada di Indonesia itu tunduk patuh kepada aturan yang sudah disepakati, sudah dibuat oleh para pemimpin negara Republik Indonesia dan disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia atau seluruh perwakilan dari rakyat Indonesia. Nah, perwakilannya itu dari mana? Dari DPR, MPR, ya. Nah, konsekuensi logis ini, ya,
menuntun kepada kita supaya taat dan patuh kepada pemerintahan. Inilah yang tidak patuh tentu saja nanti akan dikenain sanksi ya. Contoh modelnya itu adalah misalkan pada saat pandemi ya, pada saat pandemi itu sudah jelas ya bahwa jangan berkerumun ya, jangan berkerumun, jangan membuat kegaduhan misalkan ya, berkerumun dan lain sebagainya. Dan kemudian ada orang yang usil ya, melaporkan Habib Rizik misalkan. Habib Rizik katanya melakukan perkumpulan dan lain sebagainya ya, berkumpul dan berdesak-desakan dan lain sebagainya, itu bertentangan dengan undang-undang COVID-19. Itu bisa kena sanksi, dan disitulah alasan sebagai pembelajaran ya. Disitulah makanya Habib Rizik ditahan. Padahal sebetulnya itu harusnya ditahan seluruh tokoh, ulama dan lain sebagainya, yang atau mungkin para elit politik ya, terus kemudian para pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi yang melakukan perkumpulan-perkumpulan, harusnya seperti itu gitu ya dihukumnya. Cuman disitulah bersifat totaliter, bersifat otoriternya pemerintah ya, dan disitulah kewenangannya pemerintah ya. Tetapi kekuatan ini adalah tujuannya untuk mengamankan ya. Dan ingat, filosofis dari tujuan diciptakannya negara supaya ideologi itu menjadi suatu kebanggaan suatu negara, itu menurut Aristoteles ada 3. Yang pertama adalah ideologi itu, negara itu untuk mensejahterakan. Kalau sudah sejahtera, sudah kaya, sudah bahagia begitu ya, sudah tercukupi sandang pangan papannya, tercukupi bahan makanannya, tercukupi kehidupannya dari segala bidang, maka yang kedua ya, jadi tidak ada yang miskin ya, semuanya kaya rata, menengah gitu, menengah ke atas semua, tidak ada yang kekurangan. Nah, yang kedua itu adalah keamanan. Nah, keamanan ini tentu kalau misalkan sudah kaya, pasti Anda yang diinginkan Anda juga pastikan akan aman ya. Tidak ada maling, tidak ada begal dan lain sebagainya. Tapi kalau ada begal dan lain sebagainya kan itu nggak aman. Maka itulah yang diinginkan ya. Dan itulah proses untuk menciptakan negara yang sejahtera, negara yang aman ya. Dan yang ketiga, menurut Aristoteles itu adalah keadilan. Nah, keadilan ini adalah yang diinginkan oleh seluruh umat manusia, itu orang yang mempunyai jabatan dan orang yang miskin, itu semuanya harus rata ya, memperoleh keadilan seadil-adilnya. Dan inilah yang dinamakan keadilan distributif, keadilan vertikal, horizontal dan lain sebagainya begitu ya. Ini semuanya harus adil seadil-adilnya. Nah, disinilah 3 elemen ini harus dijunjung tinggi oleh pemerintahan ya. Dan inilah yang akan membentuk masyarakat Indonesia semakin dewasa. Dan terus kemudian di bab 4 tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata fungsi dari negara selain menciptakan warga negara yang patuh, taat, tunduk, patuh ya, terus kemudian cinta, sayang kepada bangsa dan negaranya, ini supaya setiap insan itu menjadi warga negara yang berbakti begitu ya, dalam segala bidang sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau misalkan Anda pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, Anda harus mengharumkan nama negara Indonesia ya. Dan terus kemudian negara Indonesia saat ini sedang terlanda hutang begitu yang sangat luar biasa tingginya. Dan salah satu calon presiden yang akan datang atau mungkin saat ini, kalau dia cerdas gitu ya, kalau dia ingin merdeka, betul-betul memerdekakan rakyatnya, itu adalah harus terbebas dari hutang ya. Dan inilah salah satu pembangunan ideologi yang membangun negara Republik Indonesia, fungsinya adalah mensejahterakan dulu. Nah, inilah mensejahterakan, itu artinya adalah bebas dari hutang ya. Itu filosofis dari Aristoteles. Setelah nanti bebas dari hutang, maka kita itu bukan jadi negara berkembang lagi, tapi menjadi negara maju. Otomatis di situ. Ya, paham nggak? Kenapa kita menjadi negara berkembang? Karena kita masih banyak hutang, saudara.
kita masih bergantung kepada negara lain. Itulah kelemahannya. Jadi kuncinya adalah di mana? Di ekonomi. Dan keamanan, menurut saya keamanan negara Indonesia masih bagus kok. Ya, TNI Polri-nya sangat luar biasa. Walaupun senjatanya konvensional, senjatanya jadul dan lain sebagainya gitu. Menurut saya TNI dan polisi saat ini sangat luar biasa. Disihir ataupun apapun mereka bisa gitu. Malah saya pernah wawancara dengan salah satu TNI. Kata saya, bagaimana kalau misalkan TNI itu kehabisan peluru, kehabisan amunisi, senjatanya tidak tidak nirmiliter atau mungkin tidak canggih begitu, secanggih di Amerika dan Israel begitu. Bagaimana cara mengatasinya? Kata saya seperti itu, bertanya ke orang TNI. Ya, Laksamana itu setara dengan jenderal. Jenderal itu Laksamana ya. Kalau di TNI itu kan Laksamana. Ya. Kalau di di polisi itu kan jenderal namanya. Nah, yang dia jawab itu adalah begini jawabannya. Pak Gunawan, jadi untuk berperang, kalau misalkan kita kehabisan peluru, misalkan rudal habis, tank hancur habis ya, terus kapal selam habis, kapal udara juga tempurnya habis dan lain sebagainya habis. Yang kami gunakan itu adalah ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan apa? Ilmu kebatinan sihir katanya. Nah, inilah yang digunakan oleh mereka. Jadi ternyata TNI dan Polri itu bukan hanya mempelajari alat yang kita pegang atau bukti fisiknya saja gitu, bukan. Tetapi bukti non fisik ya. Ini adalah salah satu alat tempur. Jadi kalau misalkan kehabisan itu dia menggunakan sihir juga. Dan sihir itu ternyata lebih canggih katanya. Tapi itu digunakan pada saat darurat dan digunakan itu adalah dengan persetujuan dari para elit tinggi militer ya. Begitu. Jadi kenapa pesawat bisa jatuh misalkan ya. Kalau zaman dulu itu kan perang ibaratnya ada yang menyatakan bayang-bayangnya diinjak ya kan. Terus kemudian dibacain doa langsung jatuh, dua hancur itu. Itu ada doanya, itu ada sihirnya katanya. Itu kata kata para TNI yang saya wawancarai. Dan itu ternyata buktinya betul gitu. Ya, jadi salah satu kecanggihan para TNI kita itu di situ ya. Ini keamanan di kita seperti itu ya. Dan maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pun menyebutkan bahwa kita adalah negara Indonesia itu untuk mendamaikan seluruh dunia gitu ya. Itu visi misi cita-citanya ya. Maka disitulah keunggulannya kalau saya ceritakan mungkin akan lebih banyak lagi gitu. Nah, baru nanti di bab 5 ini berhubungan dengan ideologi yang dengan ideologi negara Indonesia ya, yang akan menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan kita sehari-hari tetap kita harus kembali kepada butir-butir Pancasila. Nah, apa yang harus kita lakukan? Setiap orang akan menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi tuntunan dan kepribadian yang baik di keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar itu adalah berasaskan dari butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila ini makanya harus kita gali gitu. Jangan sampai ini terhambat oleh oleh kita. Maka siapa yang harus menggali? Kita sendiri ya. Khususnya dalam pembelajaran perkuliahan pendidikan Pancasila ini. Nah, harus kita gali, harus kita kelola, harus kita intensifkan agar kita mengetahui ternyata cara implementasi itu bisa lewat video, nanti lewat perkataan, lewat cerita dan lain sebagainya, seperti yang nanti akan Anda cek ya, seperti yang akan nanti Anda kumpulkan ya. Nanti kita akan cek siapa saja yang sudah mengumpulkan video atau mungkin cerita atau mungkin PowerPoint dan lain sebagainya yang sudah mengumpulkan, nanti bisa kita cek ya. Oke, secara singkat begitu. Tetap kita harus berfokus dalam pendidikan Pancasila itu adalah jadi begini. Core dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan Pancasila.
pendidikan Pancasila, core-nya itu adalah butir-butir Pancasila. Nah, butir-butir Pancasila itu adalah yang membentuk, yang membimbing setiap warga negara menjadi smart and good citizens, menjadi warga negara yang baik, nasionalisme dan berkarakter. Itu adalah sikap dan perbuatannya harus diarahkan menurut berdasarkan butir-butir Pancasila, ya. Itulah kuncinya, ya, di bab 5 ini. Jadi inilah kunci menciptakan manusia Indonesia yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya menanyakan tugas? Oke, tidak ada? Nggak ada Pak kayaknya. Oke. Baik, kalau tidak ada, Padli minta tolong ke kelas A dulu. Yang sudah mengumpulkan tugas kemarin, minggu kemarin kan Bapak kasih tugas tuh untuk mencari membuat video ya, membuat video atau membuat cerita atau mungkin apa ya, yang durasi 5 menit ya, pengganti UTS ya. 1 menit Pak. Berapa? 5 menit Pak. 5 menit. Oh iya, oke. Ya, sudah terkumpul apa belum? Coba dicek. Alhamdulillah sudah Pak. Oh iya, coba dilihat Al-Mahdi. Di mana? Di Drive? Di ayo dikumpulkan di Google Drive. Ya, Google Drive, di Drive. Siapa yang bisa memunculkan? Fadli bisa nggak memunculkan? Google Drive. Google Drive-nya di mana? Siapa yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan siapa saja ini? Jadi yang mengumpulkan berarti dianggap sudah UTS ya. Sudah UTS ya. Yang belum mengumpulkan Ya, siap-siap Pak. nih. Ya, nanti habis ini Marcella ya. Siapkan Marcella ya. Ya. Oke. Ya, video tentang butir-butir Pancasila ya. Contoh-contoh dari butir-butir Pancasila. Padli, halo Padli. Ada nggak? Ya Pak. Ya, coba dimunculkan Google Drive-nya ini. Di Drive-nya ini mana nih? Apanya Pak? Ya. Hasil UTS. Yang video membuat video itu, coba dibuka. Ada nggak? Tahu nggak? Oh. Iya Pak. Ya, coba dibuka di share screen. Yang sudah terkumpul berapa jumlahnya? Nanti dicocokkan dengan jumlah mahasiswa kelas Anda, ada berapa totalnya? Mana? Marcella sudah siap? Sudah bisa memunculkan? Bentar Pak, bentar. Ya. Coba Padli sama Marcella, siapa ini yang cepat-cepatan nih? Kalau yang sudah bisa cepat, nanti bisa kita lihat, cek ya. Kalau yang belum, nanti kita akan eksekusi lah ya. Berarti nanti nilai UTS-nya akan ada yang berkurang nanti. Nah, oke, coba dicek sila 1. Ada berapa orang nih? Berapa orang itu dihitung? Berapa Marcella? Kelas B bantu hitung ya, kelas B ya. Kelas B. Ya, selanjutnya sila kedua. Sila 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sudah mengumpul. Ya, 6 orang, 6 video. Terus? Itu sudah dikirim ke GCR ya? Iya. Oke, terus Sudah dulu. keduanya ada berapa? Sila kedua ada berapa 2, orang? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Iya, berapa jumlahnya? Pokoknya semuanya. Enggak, itu sila 1 dan sila 2 berapa jumlahnya tadi? 6 sama 9? 15 Pak. 15. Iya. Nah, 16 ditambahkan. Pak. Hah? Ya, sila ketiga ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5.
Ya, tadi ditambahkan berapa? Tambahkan sila 1, 2, 3. 21. Ya, 21. Sila 4. 22, 23, 24, 25, 26. Ya. Sila kelima. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ya, jumlah kelasmu ada berapa? Ada Mahasiswa. 42. 42 yang mengumpulkan 33. Iya. Nah, berarti kurangnya berapa? Berapa tuh? Coba yuk matematikanya berapa? 9. 9 orang. 9. Oke, 9 orang ya. Di kelas B 9 orang yang belum mengumpulkan. Nah, itu berarti otomatis nilai UTS-nya tidak bisa A ya, karena UTS-nya tidak mengumpulkan ya. Tidak bisa A. Siap-siap nanti di bawah A nanti ya. 9 orang itu saya minta nanti sama Marcella dicatat siapa saja namanya ya. Oke, coba contohnya dibuka saja dulu Marcella. Butir 9 nih, coba. Ini nih. Butir ke-7 nih, Muhammad Riza, coba buka. Muhammad Riza. Sila keberapa? Muhammad Riza itu sila 1. Coba. Coba. Oke, nggak apa-apa, nggak ada suaranya ya. Oke, no problem, nggak apa-apa. Coba di next, terus di ini dipercepat videonya. Mana ini? Kok percepatnya nggak ada ininya ya? Oke. Ya. Coba sila 1 butir ke-3 Rizaldi Irvanto. Dipercepat videonya, coba share terus. Oke, ya. Yaitu menyampaikan ya. Oke. Ya, jadi 9 orang nanti Bapak minta ke Marcella dicatat yang tidak mengumpulkan UTS ya. Siapa saja ya? Iya, Pak. Oke, 9 orang. Oke. Ya. Terima kasih Marcella. Lanjut ke kelas A. Sudah, Fadli? Menemukan filenya? Ya, video UTS. Sudah ada di GCR belum itu? Di GCR sudah ada belum? Ya? Di GCR sudah ada ya? Kelas hour per absen. Per apa? Per absen? Iya. Oh iya, coba dihitung ada berapa? Kelas B tadi kan 40 berapa jumlahnya Marcella? 43 ya? Jumlah siswa 44 yang ya? sudah mengumpulkan 33 orang. 44 ya? Oke. Ya. Halo, Fadli? Iya, Pak. Coba dihitung ada berapa jumlahnya? Ada 49, Pak. Oke, tapi berarti masing-masing itu sudah ada ya? Coba 49 diklik udah ada. Oke. Coba dibuka salah satu videonya. Nah, ini coba nih yang bagus yang tadi. Nah, ini. Ini ada videonya, editannya bagus nih. Coba dilihat. Ini sila keberapa nih?
Oke. Ya, next, dipercepat videonya. Nah, ya coba lihat. Nah, iya. Bisa yang edit videonya dia ya. Ini punya siapa ini? Fahmi, Pak. Fahmi. Oke, Jul. ya. Oke. Coba next lagi video berikutnya. Berarti jumlah mahasiswa di Ini kelas ini ada berapa? 40 berapa di kelas A? 49. 49. Oke, lengkap ya. Oh, folder ini Ini kosong. Dafa Akil belum, Pak? Siapa? Dafa Akil. Fakil. Oke. 46, absen Ini satu 46. orang belum ada. Coba lagi, dicek lagi. Ada. Oke, terus. Oke, next. Ada. Oke. Ya, lanjut. Dua orang. Ya. Yusuf Saputra. Ya. Terus 3 orang. Belum. 4 orang. Belum. Oke, lanjut. Ya. Oke. Lima orang. Ada lagi? Ya. Enam orang. 6 orang. Ya. 7. 7 orang. Lanjut. 8. 8 orang. Makin banyak ini. 9. 9 orang. 10 orang. 11. Oke. Coba buka nomor 7 dan nomor 23 ya nanti ya. Jadi 11 orang ya. Dicatat ya. Iya. Nah, coba Iya, ini Pak. ditampilkan nih videonya. Bagus nih kayaknya. Iya. Nah, ini Alma. Oke, next. Lanjut, dipercepat videonya. Terus, nah harusnya kayak gini, ada gambar-gambar, nanti kamu cerita gitu. Ini apa namanya, sebuah kerukunan ya, tuh kan. Ada orang Islam, orang selain Islam, tuh kan, berdampingan gitu ya. Ini apa namanya, menciptakan kerukunan itu lewat seperti ini ya, lewat video yang seperti ini ya. Boleh, ini bagus nih ya. Terus nomor, oke, nah bagus nih, tuh ada kerjasama ya. Nah tuh, mereka ibadahnya seperti ini menceritakan tuh ada kebebasan berpendapat dan lain sebagainya ya. Oke, nomor 23 sekarang.
ada ateisme, apa namanya, ada Yahudi juga itu ya. Agama Yahudi yang bintang itu. Iya Pak. Udah masuk ke Indonesia. Tapi apa namanya, belum disahkan di Indonesia. 23. Punya siapa ini? Bagus nih. Nah, coba. Percepat. Nah itu wajahnya kecil ya kan, tapi yang diperbesar contohnya itu. Itu bagus nih videonya juga nih. Dia kreatif nih membuat videonya. Siapa namanya nih? Nah tuh sambil presentasi kan, santai dia ya. Jadi membuat PowerPoint dulu, nanti dia presentasikan gitu. Bagus nih. Oke. Ya. Bagus. Nah itu ada contoh-contohnya tuh ya, disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ya. Oke, bagus. Contoh gambar. Nah, contoh gambar lagi. Contoh agama. Nah, begitu. Ini bagus nih. Punya siapa ini? Fajar Kurniawan Pak. Nah, ada Fajar. Halo Fajar. Hadir Pak. Oh iya, bagus ya videonya ya. Nanti dapat nilai A lah dari Bapak ya. A-nya lebih tinggi nanti. Sudah Pak, ada 11 orang berarti Pak. Belum. Bang, somai bang. Bang, somai. 5.000 bang. 5.000 ya. Oke, ya secara singkat begitu ya, sudah paham semuanya ya. Oke, secara singkat begitu. Nanti mudah-mudahan yang tercatat ini apa namanya, jerak lah ya. Jangan sampai kalau ada tugas itu dihilangkan, dibiarkan, bahkan di ini ya. Oke, begitu saja. Oh ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.